Pasti baik, pasti sehat, betul ya? Iya, coba sekarang adik-adik kita mulai latihan ibadah kita. Walaupun adik-adik saat ini masih tetap beribadah ceto di rumah Sion, tetap semangat ya adik-adik. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Kita mau sama-sama puji Tuhan, sama-sama katakan Allahku besar. Ayo adik-adik, bangun berdiri ya. Sama-sama.
berdoa. Lipat tangan untuk mengangkat kedua kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau berikan sedikit dari persembahan kami. Berkati hari ini Tuhan. Persembahan ini dipakai untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum sambil mengumpulkan persembahan, kita beri satu lagu. Hanya satu jalan. Shalom adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya semuanya duduk yang manis, lipat tangannya dengan sikap yang terbaik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan dan yang Kau yang menolong memberkati kami. Setiap orang yang mendengar dan juga yang menyampaikan akan diberkati hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Shalom adik-adik. Wah, gak kedengaran. Halo, shalom adik-adik. Iya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seorang pahlawan yang gagah berani. Dia bisa mengalahkan ribuan musuh dengan hanya sedikit pasukan. Kok bisa ya? Siapa sih tante? Yuk kita lihat video berikut ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang.
Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, adik-adik, tadi semua sudah menyaksikan videonya bagaimana Gideon bisa mengalahkan ribuan musuh. Wah, keren sekali adik-adik ya. Iya, kenapa bisa seperti itu? Nah, yang paling hebat lagi, bagaimana Gideon dan pasukannya bisa mengalahkan musuhnya. Mereka membawa apa adik-adik? Coba deh ingat apa ya dibawa mereka? Mereka bawa sangkakala. Apa lagi? Mereka bawa obor. Satu lagi apa adik-adik? Iya, mereka bawa tempayan yang kosong. Tapi adik-adik, awalnya Gideon merasa rapuh, merasa minder untuk memimpin bangsa Israel. Nah, tapi Tuhan menguatkan dia, meneguhkan dia sehingga dia bisa menerima panggilan itu. Nah, dia persiapkanlah pasukannya. Adik-adik, berapa pasukan yang dipersiapkan Gideon awalnya? Iya, 32.000 orang. Tapi adik-adik, pasukannya Midian berapa jumlahnya? 135.000 orang. Wah, banyak sekali. Iya, tapi dengan 32.000 orang, Gideon berpikir akan bisa mengalahkan bangsa Midian. Tapi Tuhan katakan, Gideon, itu terlalu banyak itu pasukanmu. Iya Tuhan, dan dia dengar apa kata Tuhan. Maka Gideon bilang sama pasukannya, siapa yang takut dan gentar, ayo pulang ke rumahnya. Tahu nggak adik-adik, banyak tentaranya yang takut, banyak yang gemetar, dan mereka pun pulang. Sekarang tinggal berapa? 10.000 orang dari 32.000 orang. Nah, jadi adik-adik, kalau menjadi tentaranya Kristus, menjadi laskarnya Kristus, jangan jadi penakut, harus jadi pemberani. Nah, tadi 10.000 orang. Gideon berpikir, 10.000 akan mengalahkan 135.000. Tuhan katakan lagi, ulangi lagi Gideon, terlalu banyak masih. Ya Tuhan, maka dia pun taat apa kata Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, suruh mereka turun minum. Ada air di bawah, karena mereka tinggal di pegunungan Gilead. Nah, adik-adik pernah turun gunung, pasti capek kan, pasti haus. Nah, mereka turunnya 10.000 orang tadi. Tiba-tiba yang kehausan cepat-cepat minum. Mereka minum dengan langsung mulutnya seperti seekor hewan adik-adik. Tapi ada beberapa orang, beberapa ratus orang minum dengan tangannya. Kenapa? Mereka waspada, jangan-jangan nanti ada musuh, sehingga mereka menggunakan tangannya dengan sikap siaga. Siapa yang dipilih adik-adik? Iya, yang menggunakan tangan dengan minum. Maka jumlahnya 300 orang. Iya, jadi sekarang pasukannya Gideon 300 orang melawan 135.000 orang. Tapi hebatnya adik-adik, Gideon tidak takut karena siapa? Karena ada Tuhan yang menolong. Jadi kalau ada Tuhan di pihak kita, siapapun tidak ada bisa yang melawan. Nah, tengah malam adik-adik, Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, sekarang waktunya kamu harus kepung itu suku Midian, bangsa Midian. Kemudian Gideon membagi pasukannya 3 kelompok, 100 orang, 100 orang, 100 orang. Nah, turunlah mereka mengelilingi perkemahan Midian tadi. Mereka membawa apa dia ada yang tadi? Iya, sangkakala. Mereka bawa obor, mereka bawa tempayan yang kosong. Mereka dengan semangat mereka turun dan mereka pecahkan dulu tempayan, pecah. Nah, adik-adik coba bayangkan kalau tempayan yang kosong pecah. Nah, seperti ada suara senjata yang beradu kan adik-adik. Mungkin itu yang didengar oleh tentara Midian. Dan kemudian obor di tangan kiri mereka mengelilingi perkemahan Midian tadi. Satu lagi senjata mereka. Ada trompet, ada sangkakala. Mereka katakan, demi pedang Tuhan dan demi Gideon. Mereka membunyikan trompet itu dengan sekencang-kencangnya. 300 orang membunyikan trompet. Dan adik-adik apa yang terjadi? Bangsa Midiannya mulai ketakutan, kacau balau, lari ke sana kemari. Mereka berpikir, wih, kita sudah dikepung. Dan mereka saling membunuh adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kalah. Karena siapa? Tuhan memberkati bangsa Israel. Jadi adik-adik, siapa yang mau jadi pahlawan seperti Gideon? Itu. Kita harus seperti itu. Jadi jagoan Kristus. Tapi tante saya masih kecil, bagaimana saya bisa jadi pahlawan? Bisa kok adik-adik, bagaimana caranya? Dari rumah dulu, kita sayang sama orang tua, membantu orang tua.
rajin membantu orang tua, semua saling mengasihi. Yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan. Itu dia ya. Nah, adik-adik saat ini coba ambil semua Alkitabnya. Kita akan menghafal ayat hafalan. Ayo semua siap? Kita buka 2 Korintus 4 ayat 7b. 2 Korintus 4 ayat 7b. Sama-sama kita katakan dengan suara yang keras. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi adik-adik, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi bagaimana Gideon bisa menang? Karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa menang? Karena kekuatan dari Tuhan. Jadi anak sekolah minggu harus yang pertama berani, harus rendah hati, dan juga harus mengandalkan Tuhan. Jadi semuanya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita jadi pemenang. Seperti Gideon yang gagah berani. Dan bila cerita kita hari ini, ialah lewat firman Tuhan ini, kita semuanya diberkati Tuhan, adik-adik jadi jagoan Kristus yang hebat karena mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini, terima kasih Engkau mengingatkan kami seperti seorang Gideon yang gagah berani, mengandalkan Tuhan, berani karena kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu tetap mengandalkan Tuhan sehingga mereka menjadi jagoan Kristus yang bisa menyenangkan hati Tuhan lewat segala aktivitas yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan kami boleh tetap renungkan dalam hidup kami dan menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita untuk ibadah kita semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi Laskar Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan lewat ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tolong kami Bapa, setiap kami anak sekolah ini, supaya dapat mendapat Tuhan, dan kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan lewat segala aktivitas kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan tetap menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang tetap bersukacita dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan yang mengajarkan kami doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga